Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kedua gadis ini seperti bunga. Mereka sangat cantik. Kamu harus melakukan pesta pernikahan yang meriah, ucap Shin Lin-Hu dengan sangat tegas. Hihihi, kami juga akan membantu, ucap singa berkepala 9 gagak berkata sambil menyembunyikan tawanya. Pintu masuk desa dipenuhi suara. Terlepas dari apakah itu Dasuang, Ermeng, King Feng atau Paman dan Bibi, mereka semua bersemangat. Mereka mengobrol tanpa henti dan bersiap untuk membuat pengaturan pernikahan. Xiao terbatuk dan berkata, "Paman, Bibi, dan kakek, kami belum akan menikah. Hari ini aku hanya membawa mereka kembali untuk membiarkan semua orang melihatnya." Setelah pembicaraan panjang dan penjelasan terus-menerus, mereka akhirnya menghormati pendapatnya. Kemudian setelah berbicara dengan penduduk desa, Xiao dan yang lainnya langsung bergegas ke pohon Dewa Willow. "Dewa Willow, aku menemui masalah besar di dunia luar. Aku ingin meminta bimbinganmu," ucap Xiao berbicara di bawah pohon Willow. Dan Yunsi juga membantu untuk melengkapi ceritanya. "Ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan tidak dipahami," ucap Dewa Willow dengan lembut. "Dewa Willow, apakah kamu tahu yang sebenarnya?" tanya Xiao. "Begitu kamu mencapai level tertentu, kamu akan secara alami mengerti. Jika kamu mencoba mencari kebenaran sekarang, kamu hanya akan membawa masalah pada diri kamu sendiri," ucap Dewa Willow dengan tenang. "Kenapa?" ucap Xiao sedikit tidak puas dengan jawaban Dewa Willow. "Saat ini aku sedang menjalani pemulihan dan tidak ingin terlibat dalam menahan musibah ini," ucap Dewa Willow dengan tenang. "Ulat di kepala kamu tidak sederhana. Itu merupakan eksistensi yang unik dan tak tertandingi," ucap Dewa Willow tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini ketika melihat ulat ilahi di rambut Xiao. Beberapa saat kemudian setelah Xiao menanyakan tentang kebenaran atas pertanyaan yang dia sampaikan ke Dewa Willow tadi, tiba-tiba Dewa Willow teringat sesuatu hal. "Aku sudah mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan merasa itu agak aneh. Aku akan berpergian dengan kamu secara diam-diam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi," ucap Dewa Willow mentransmisikan kepada Xiao. Xiao segera menjadi kaget karena sesosok tinggi dan ramping berjalan keluar dari pohon Willow. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi. Namun selain Xiao tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Mereka tidak bisa merasakan apapun. Kemudian segera setelah itu Xiao tidak bisa melihatnya juga. Namun jantungnya mulai berdebar terus-menerus dengan kencang. Pada akhirnya dia merasa bahwa Dewa Willow tepat berada di sisinya. Scene berganti. Segera setelah matahari terbenam di pegunungan, Desa Batu jelas menyiapkan perjamuan mewah. Api unggun melonjak di sebelah batu permata biru seperti danau. Semua jenis makanan enak melepaskan wewangian mereka. Penduduk desa penuh senyum dan sangat antusias ketika mereka menerima tamu-tamu ini. Namun semua orang dengan cepat memperhatikan bahwa Xiao bertingkah aneh. Mulutnya terus-menerus menggumamkan sesuatu. Xiao berbicara pada dirinya sendiri, dan hanya King Feng yang paling dekat yang bisa mendengarkannya. Dia tampaknya mengatakan hal-hal tentang Dewa Willow. "Kakak kecil, ada apa denganmu?" ucap King Feng bertanya dengan suara kecil. "King Feng, kamu harus bergegas dan menyingkir sehingga Hao kecil dan 2 saudara perempuan bisa duduk bersama," ucap Dazhua. "Oh." King Feng segera berdiri dan membiarkan Xiao, Wollinger, dan Yunxi duduk bersama. Pada saat ini Xiao membuat gerakan canggung, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara pesta sedang berlangsung, Xiao bertanya pada pagoda kecil. "Pagoda kecil, apakah kamu melihat Dewa Willow?" "Aku melihatnya," ucap pagoda kecil. Jawabannya sangat pendek dan tidak mau banyak berbicara. "Seperti apa bentuknya? Pria atau wanita?" ucap Xiao sangat ingin tahu.
Jawaban untuk pertanyaan ini akan mengharuskan kamu untuk menukar lebih dari 100 harta karun. Ucap pagoda kecil itu perlahan berkata, "Hah? Mengapa kamu tidak merampokku saja?" Ucap Xiao menatapnya dengan merendahkan. "Itu sepadan dengan harganya. Kamu tidak mengerti kekacauan macam apa yang akan pecah jika penampilannya diketahui dunia." Ucap pagoda kecil. Malam panjang penuh kegembiraan pun berlalu, dan mereka berniat langsung melanjutkan perjalanannya besok pagi. Di hari berikutnya mereka langsung melanjutkan perjalanan. Mereka tidak berhenti di Desa Batu karena waktu mendesak. Bencana besar akan turun kapan saja. Mereka langsung mengeluarkan kulit binatang kehampaan untuk bisa segera melanjutkan perjalanan karena akan menempuh jarak yang tampaknya tak berujung. Setelah menempuh beberapa juta mil, suara kicauan burung terdengar di udara. Tanah dipenuhi dengan vegetasi yang kaya dan aroma bunga melonjak. Ini adalah wilayah pegunungan ilahi yang penuh dengan esensi spiritual. Yunsi berjalan di depan. Mereka dengan cepat mendekati wilayah tengah yang sebenarnya. Mereka bisa melihat esensi spiritual melonjak dan cahaya warna-warni melengkung di sekitar pegunungan. Akhirnya mereka memasuki tanah suci Rasurgawi dan mereka mulai mendaki gunung. Ini adalah bagian terdalam dari gunung ilahi Rasurgawi. Segera setelah itu orang-orang terkemuka berdiri di atas tangga batu biru dan menatap ke bawah. "Hahaha, bagus Yunsi, kamu benar-benar membawanya kembali. Apakah kamu memaksanya untuk mau meminjamkan kekuatannya kepada orang lain?" Ucap pria parubaya di depan tertawa dengan keras. Yunsi memerah karena malu. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Dia sendiri hampir terbawa dan berubah menjadi seorang istri. "Paman keempat, tidak seperti itu. Kamu salah paham." Ucap Yunsi menjelaskan. "Kesalahpahaman? Pencuri kecil ini mencuri artefak magis seluruh kita dan tidak mengembalikannya selama ini. Sekarang tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia berakhir di Gunung Surgawi. Mari kita lihat bagaimana dia akan melarikan diri sekarang." Ucap pria parubaya di atas tangga batu biru. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Xiao. "Mengapa ada burung botak yang bodoh?" Ucap seseorang bertanya. "Kalian sekelompok bocah berbulu harus berhenti berbicara omong kosong. Cepat dan minta tetua kamu untuk segera menyambut paman yang hebat ini." Ucap Baldi kedua berbicara dengan arogan. Baldi kedua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Bocah berbulu, awasi sikapmu. Jangan menghinaku. Cepat dan panggil ayahmu dan pencuri tua itu untuk menemuiku dan meminta maaf." "Omong kosong macam apa ini? Apa yang sedang terjadi?" Ucap Yunsi tertegun. "Saat itu kakekmu dan ayahmu mengganggu cintaku, memaksaku dan bibimu untuk berpisah. Bahkan aku diburu, jadi hari ini aku kembali untuk menagih hutang." Ucap Baldi kedua tampak sangat marah. Xiao dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Mereka semua bingung ketika mereka menonton kejadian ini. "Saat itu kamu berhutang padaku pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir. Kali ini kamu akan membayar kembali dengan seorang gadis. Aku sudah memutuskan. Tunangkan dia dengan kakakku." Ucap Baldi berkata menunjuk pertama ke Yunsi lalu ke Xiao. Pencuri tua itu mendatangkan malapetaka di Gunung Surgawi pada waktu itu. Menghancurkan obat spiritual, mencuri obat ilahi, bernafsu terhadap harta suci klanku, serta menipu ayahku. Kamu telah melakukan hampir semua kejahatan yang dapat dipikirkan. Namun hari ini kamu kembali untuk berbicara omong kosong seperti itu. Tangkap dia. Ucap kakek keempat dengan tegas. Beberapa ahli bergegas keluar dari belakangnya. Mereka akan menangkap burung aneh ini. Baldi kedua melotot dan berkata, "Berhenti. Apakah kamu tidak akan bertanya kepada bibimu? Kamu mungkin menyebabkan hatinya menjadi sakit. Dan pada akhirnya kamu harus meminta maaf kepadaku." Ini benar-benar gosip yang hebat. Orang-orang Gunung Ilahi Surgawi semua mulai merasa khawatir. Meskipun kakek keempat sangat kesal, dia masih tidak ingin terburu-buru bertindak jika dia salah. Tiba-tiba muncul seorang ahli tertinggi dengan persepsi rohaninya yang sangat kuat yang bernama Yun Changhai. Yun Changhai membawa semua orang ke daerah khusus.
Ada 2 ladang obat di sini, diantaranya ada beberapa pondok jerami. Mereka memancarkan perasaan dunia lain. Ayo mengobrol. Keduanya tiba di pondok jerami dan duduk di balok batu. Mereka minum teh dan minuman lainnya, dan semuanya tampak tenang. Tidak ada lagi perselisihan. Sementara itu yang lainnya berjalan ke ladang obat dan berkeliling. Yunsi, bagaimana obat ilahi rasmu? Bisakah kamu membiarkan kami melihatnya? Tanya Huo Ling-er. Dia sangat ingin tahu. Xiao dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga ingin melihatnya sendiri. Mereka telah mendengar tentang reputasi besar dari obat ilahi, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Awalnya dia agak enggan, tapi dia akhirnya mengangguk. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjaga sikap begitu mereka tiba di sana. Dan dia memperingatkan Xiao untuk menjaga kupu-kupu kaisar. Ada formasi dewa di sana yang jika disentuh akan segera mengakibatkan pemusnahan tubuh dan jiwa seseorang. Yunsi pun membawa mereka ke daerah lain dan membuka sebuah gerbang. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain yang terisolasi dari dunia luar. Semua orang menjadi tak bisa berkata-kata. Mereka kewalahan karena terkejut. Esensi spiritual di tempat lain tidak sekaya yang ini, tetapi ada beberapa daerah serupa, ucap Yunsi. Puncak gunung telah dibagi menjadi puluhan hingga lebih dari 100 ruang seperti ini, seolah mereka adalah masing-masing dunia kecil. Gunung ilahi ini begitu besar, sehingga berkepala 9 itu menghela nafas dengan kagum. Segera setelah itu mereka semua menjadi khawatir. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Jenis wewangian ini bisa menyehatkan jiwa seseorang. Obat kuno macam apa ini? Ucap Huo Ling-er terkejut. Terlepas dari ini ada simbol yang berkedip di dasar danau. Ada beberapa batu ilahi yang tersusun di sana yang memancarkan aura purba. Tiba-tiba mereka semua melihat sebuah lotus. Mereka bertanya kepada Yunsi. Yunsi pun berkata untuk menjelaskan. Lotus itu berakar di dalam danau kecil yang tidak melebihi 100 zambi lingkar. Ternyata yang sangat harum adalah warna emas ungu, dan bahkan akarnya pun demikian. Ucap Yunsi menjelaskan. Ini benar-benar permata. Ucap Xiao menghela nafas. Tepat pada saat ini tiba-tiba ada seseorang di luar lahan obat mengirim pesan, meminta Xiao, Yunsi dan yang lainnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dan kembali ke pondok jerami, mereka melihat bahwa Baldi kedua saat ini sedang bertarung secara verbal melawan sekelompok ahli. Kalian kembali. Aku sudah memberitahu mereka segalanya. Mereka tahu bahwa segel itu rusak. Dan hanya dengan diagram segel yang aku temukan bisa memperbaikinya. Jadi mereka harus berterima kasih. Ucap Baldi kedua berbicara seolah-olah dia sedang mempertimbangkan. Kemudian Baldi kedua memandang ke arah Xiao dan berkata, "Anak muda, aku sudah memberimu seorang istri, dan gadis berpakaian ungu di sana. Di masa depan dia adalah milikmu." Dan kakeknya dengan gembira menyetujuinya. Yunsi segera sangat ketakutan sehingga wajahnya kehilangan semua warna. Apa yang berhutang secara alami harus dikembalikan sekarang. Ucap Baldi kedua berbicara dengan sikap sombong, seolah-olah dia tidak memberikan kesempatan pada gunung ilahi surgawi. Hahaha. Baldi kedua tertawa terbahak-bahak. Sementara itu wajah orang-orang gunung ilahi surgawi semuanya menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Yun Changhai adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Aku hanya mengatakan bahwa dengan penampilan cucuku hanya ada bocah nakal di seluruh daerah kritis sekarang yang layak untuknya. Aku tidak bermaksud hal lain." Orang tua, kamu masih menolak mengakui kesalahanmu. Kamu tidak ingin memperbaiki segel itu lagi. Apakah klanmu tidak ingin meninggalkan wilayah ini? Ucap Baldi kedua mencibir. Mereka masih muda. Jika mereka memiliki kedekatan satu sama lain, aku tidak akan menentangnya. Namun jika cucu perempuanku merasa dirugikan, maka itu pasti tidak akan berhasil. Ucap Yun Changhai. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu sombong? Tepat pada saat itu seorang pria parubaya muncul. Dia dengan dingin memelototi Baldi kedua, dan kemudian dia melihat ke arah Xiao. Yun Changhai tertua kedua
Apakah kamu mengatakan ini karena kamu akan mengambil tindakan terhadapku? Ucap bibir Baldi kedua mengungkapkan senyum dingin. Pria parubaya itu disebut master kedua di sini. Dia berkata, "Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu." Suasana pemandangan saat ini sangat tegang. Kami dengan baik hati naik ke gunung untuk mencari kerjasama. Namun kamu semua ingin dengan paksa menekan kami dan melenyapkan kami setelah menggunakan kami. Ucap Baldi kedua bertanya, "Lihatlah dirimu. Kamu sudah sangat tua dan kultivasi kamu telah tersebar. Namun kamu masih bertindak heroik. Kamu datang ke gunung surgawi seperti ini. Namun kamu masih berpikir kamu bisa memeras kami." Ucap tuan kedua setengah baya itu tertawa dingin dan berkata, "Kenapa aku masih merasa ada yang tidak beres setelah mendengar ini?" Ucap Xiao mengambil beberapa langkah dan berjalan dengan langkah yang lambat. Yun Changhai berkata, "Dunia akan menjadi kacau dan kami hanya ingin melarikan diri. Apa tujuan menyebabkan perselisihan internal sekarang? Tidakkah kamu mengenal adik perempuanmu Menglan? Dia tidak pernah melupakan si merak itu." Ucap Yun Changhai menghela nafas. "Mari kita lihat segel itu terlebih dahulu." Ucap Yun Changhai berkata lagi. Orang-orang di gunung surgawi semuanya mengangguk. Sekarang bencana besar sedang turun. Pergi lebih cepat adalah hal yang paling penting. Scene berganti. Setelah beberapa saat akhirnya mereka tiba di hutan tersembunyi di balik pegunungan. Ada segel yang sangat tua dan segel itu hampir runtuh. Baldi kedua melihat dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Setelah membandingkan dengan peta formasi yang hancur yang dia dapatkan selama bertahun-tahun yang lalu, dia terus mengangguk dan berkata, "Memang ada kerusakan, namun porsi yang dicatat pada formasi yang aku miliki tepat untuk memperbaikinya." Ketika semua orang mendengar ini, mereka gembira. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Baldi kedua langsung menulis selusin materi dan menyerahkannya kepada Yun Changhai. Yun Changhai langsung tersentak. Jenis pengeluaran ini terlalu mengerikan. Ada beberapa bahan yang gunung surgawi kita yang tidak memilikinya. Ucap Yun Changhai, "Aku sudah membuat daftar materi. Jadi cepat dan kumpulkan. Namun ingat, jika kamu ingin aku memperbaikinya, maka itu sama seperti sebelumnya. Kamu semua berhutang budi padaku. Jadi gadis klanmu akan dibawa pergi dan diberikan kepada anak muda ini." Ucap Baldi kedua sambil menunjuk Xiao. "Kata-kataku juga akan sama. Selama Yunsi setuju, maka aku juga akan setuju." Ucap Yun Changhai tertawa kecil. Wajah Yunsi segera memerah. Melihat sepupunya yang semua memandangnya dengan penuh harapan, dia merasakan gelombang rasa malu. Pada saat yang sama dia ingin memberi Xiao pukulan besar. Cahaya warna-warni ilahi melintas di mata Huo Ling-er. Dia memandang Yunsi dan berkata, "Jangan khawatir. Pada saat itu aku akan membantu kamu menghilangkan ancaman yang aneh ini." Yunsi mengungkapkan ekspresi aneh. Dia berbalik dan menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini pikiran Xiao sudah melayang. Tidak memperhatikan orang-orang di sini sama sekali. Xiao fokus pada sosok berkabut yang tidak bisa dilihat orang lain, yaitu Dewa Willow. Dewa Willow pun muncul, tetapi selain Xiao tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Jadi ternyata benar-benar seperti ini. Dia adalah orang yang meninggalkan gerbang ini. Dia mungkin masih hidup dan bahkan mungkin turun ke batas bawah. Ucap Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Hanya Xiao yang bisa mendengar kata-kata ini. Mereka menyebabkan hatinya bergetar hebat. Dewa Willow berkata dengan lembut, "Bencana besar akan menjadi menarik saat ini. Itu berbeda dari biasanya. Aku merasa bahwa kali ini bahkan mereka yang berpikir diri mereka lebih unggul dari yang lain mungkin juga akan jatuh." Ucap Dewa Willow berkata dengan pelan. Tiba-tiba Xiao merasa seolah-olah rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Apa yang dipikirkan oleh Dewa Willow untuk mengatakan hal-hal semacam ini? Mari kita lihat bagaimana semua ini berjalan. Ucap Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Ketika Xiao tersentak kembali ke kenyataan, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ada pembudidaya di mana-mana. Namun tidak satu pun dari mereka yang mendeteksi Dewa Willow atau mendengar kata-katanya.
Saat itu juga Baldi kedua bertindak sombong di kejauhan seolah-olah dia adalah orang yang paling penting di sini. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, sosok kepahlawanan pada masa mudanya masih bisa dilihat. Xiao dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal di sini selama periode waktu sambil menunggu hasil. Mereka ingin melihat apakah berbagai klan dapat mengumpulkan materi. Kemudian kelompok Xiao dituntun ke aula istana. Pohon-pohon hijau yang indah berbaring dan air terjun mengalir turun, menciptakan pemandangan yang sangat elegan. Setibanya di istana, para pelayan berdiskusi dengan suara yang rendah. Siapakah orang-orang ini? Mengapa tempat ini diatur untuk mereka? Ketika Xiao dan yang lainnya muncul dan melihat orang-orang ini, mereka semua terkejut. Ini semua adalah ahli dari Raspek. Kalian benar-benar telah diberikan pandangan yang hebat sehingga diizinkan untuk tinggal di sini, ucap seorang anak muda dengan kata-kata yang dingin. Xiao telah bertemu dengannya sebelumnya di ibu kota api. Dia bernama Jin Yun Xiao. Adakah yang bisa aku bantu? Tanya Xiao. Jin Yun Xiao mencibir dan berkata, tidak ada. Kami hanya datang untuk melihatnya. Kamu harus sadar bahwa ini adalah istana ilahi ras surgawi. Dalam keadaan normal orang luar pasti tidak akan diizinkan untuk tinggal di sini. Namun kalian bersikap cukup berani. Jelas mereka memprovokasi tim Xiao. Burung gagak api memandangnya ke depan dan berkata, pemilik tempat ini mengatur agar kami tinggal di sini. Jadi apa hubungannya dengan kamu? Jangan mencari masalah hanya karena kamu bosan. Aku ingat bahwa tetua klan Gunung Ilahi Surgawi adalah Yun Changhai dan bukan dirimu, ucap Xiao dengan tenang dan bertanya. Terus, ada beberapa keputusan yang masih bisa aku buat. Cahaya dingin melintas di mata Jin Yunhai, seakan menggambarkan niat untuk membunuh. Karena kamu bukan tetua klan, maka kamu harus segera mengambil kembali kata-katamu sekarang. Karena tetua Yun Changhai telah berbicara sebelumnya. Apakah kamu akan menolak kata-katanya? Ucap Xiao berkata dengan sinis. Selama masa-masa yang penting aku memiliki wewenang untuk membantah kakak laki-lakiku. Aku merasa bahwa dia terlalu ragu-ragu dan belum berurusan dengan kamu dengan cara yang tepat. Saat ini aku akan membuat keputusan, ucap Jin Yunhai berjalan dan langsung menekannya. Apakah kamu mencoba untuk merebut kekuasaan dan merebut posisi Master Klan Gunung Surgawi? Teriak Xiao. Dengan suara keras terdengar gelombang tekanan luar biasa jatuh disertai bulu-bulu kemasan dan bunga-bunga berkilau. Mereka menyapu Xiao seperti gelombang kemarahan. Ini adalah kekuatan seorang ahli tertinggi. Tiba-tiba Baldi kedua berteriak, kamu sangat berani. Saat ini ia dikenal sebagai ahli tertinggi merak yang hebat. Dia tidak takut dengan pegunungan ilahi. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Dengan lambaian lengan bajunya ia membubarkan serangan Jin Yunhai. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Saudara bela diri, kamu harus mengambil tindakan juga. Setelah menangkap burung merak ini, kita akan mencari dalam benaknya untuk mendapatkan diagram formasi yang hancur itu, ucap Jin Yunhai kepada saudaranya Jin Yun Xiao. Lalu dia menunjuk Xiao dan berkata, anak muda, aku juga tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Cepat dan serahkan penjaga itu. Kalau tidak, aku akan membuat kamu lebih baik mati daripada tetap hidup. Xiao sangat marah mendengar ini tetapi dia tertawa. Kalau tidak, aku akan membuat kamu lebih baik mati daripada tetap hidup. Hahaha, ini benar-benar sombong. Mereka akan membunuh kita di sini. Baiklah, jika itu mau kalian, hari ini aku ingin melihat metode seperti apa yang kalian gunakan untuk berhadapan denganku, ucap Xiao berkata dengan dingin. Hahaha, Jin Yunhai, Jin Yun Xiao, kalian benar-benar hebat. Apakah kalian semua sedang mencoba untuk membalikkan Gunung Ilahi Surgawi? Aku juga seorang saksi di sini, ucap Baldi kedua berteriak. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.